Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jakarta, jalanan terlihat sepi tapi suasana cukup mencekam. Tentara Jepang masih berpatroli, sementara di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, sejarah Indonesia sedang ditulis, bukan oleh Soekarno dan Hatta saja, tapi oleh tiga sosok yang sering terlupakan. Mereka bukan presiden, bukan wakil presiden, tapi tanpa mereka, proklamasi kemerdekaan mungkin takkan pernah terjadi. Sehari sebelumnya, Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, usai bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Namun di Indonesia, pasukan Jepang masih memegang kendali penuh. Golongan muda mendesak proklamasi segera dilakukan, bahkan menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok demi menghindari campur tangan Jepang. Pada malam itu, setelah kembali ke Jakarta, para tokoh berkumpul di rumah seorang perwira Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Di sanalah sejarah dimulai. Sayuti Melik duduk di depan mesin tik pinjaman dari kantor berita Domei. Tugasnya sederhana tapi sangat menentukan masa depan Indonesia, yakni mengetik ulang naskah proklamasi. Dengan tangan gemetar, ia mengubah beberapa kata penting, termasuk mengganti kata tempo menjadi tempo. Dan satu perubahan besar yang kita kenal sampai hari ini, yaitu kalimat penutup yang berbunyi atas nama bangsa Indonesia. Suara ketikan Sayuti malam itu adalah suara yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Di balik setiap ketikan, ada rasa cemas akan nasib bangsa Indonesia jika naskah itu jatuh ke tangan Jepang. Ia bekerja dengan cepat, tapi penuh hati-hati, karena ia tahu satu kesalahan bisa mengubah sejarah selamanya. Di rumah Soekarno, seorang wanita muda tengah duduk di depan mesin jahit. Wanita itu adalah Fatmawati, istri Bung Karno yang sedang hamil tua. Namun, demi kemerdekaan, beberapa hari sebelum 17 Agustus, ia menjahit bendera merah putih dari kain spray putih dan kain merah simpanannya. Bukan kain mewah, bukan juga sutra, tapi di setiap jahitan itu adalah doa, agar bendera itu berkibar di tanah merdeka. Bendera pusaka itu hingga kini masih disimpan dan menjadi saksi abadi lahirnya Indonesia. Jarum jahit bergerak pelan, mengikuti irama nafasnya yang mulai terengah. Di luar rumah, suara langkah tentara Jepang terdengar samar. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa pekerjaan sederhana itu sebenarnya adalah sebuah aksi yang penuh keberanian. Dan inilah sosok yang sering terlewat dalam cerita sejarah, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang ironisnya menjadi tuan rumah bagi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Malam itu, Jakarta masih berada di bawah hukum militer Jepang dan Maeda tahu betul risikonya jika ia membantu para pejuang. Sebagai perwira, ia seharusnya patuh pada pemerintahnya, tapi malam itu ia memilih berdiri di sisi kemerdekaan Indonesia. Ia meminjamkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, sebuah tempat yang menjadi pulau aman di tengah lautan bahaya. Di ruang tamu itulah suara mesin tik berpacu dengan detak jantung para tokoh, sementara Maeda menjaga agar tidak ada satupun tentara Jepang yang masuk. Karena ia tahu jika ketahuan, karir militernya akan hancur, bahkan nyawanya bisa melayang. Namun dengan tenang, ia membiarkan sejarah ditulis di bawah atap rumahnya, dan dengan itu namanya terukir selamanya di hati bangsa Indonesia. Menjelang subuh, naskah proklamasi telah selesai. Sayuti meletakkan mesin tiknya, menarik napas panjang, lalu menatap lembar kertas yang sebentar lagi akan mengubah nasib bangsa Indonesia. Di luar, langit Jakarta mulai berubah warna, dari gelap pekat menjadi semburat oranye yang mulai menembus jendela. Suara azan subuh terdengar sayup, bercampur dengan bisikan pelan di dalam rumah Laksamana Maeda. Matahari akan terbit dan bangsa Indonesia akan bangun sebagai bangsa yang merdeka. Mereka bukan hanya saksi, mereka adalah bagian dari detik-detik yang mengubah nasib jutaan manusia. Dan di saat itulah, tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan, sejarah diam-diam sedang menunggu untuk dibacakan.
Begitulah kisah tiga tokoh yang diam-diam menentukan arah sejarah. Tanpa Fatmawati, bendera pusaka tak akan berkibar di tangan Bung Karno. Tanpa Sayuti Melik, naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno dan didampingi Hatta mungkin tak akan pernah tercetak rapi. Tanpa Laksamana Maeda, pertemuan malam itu bisa saja berakhir sebelum fajar menyingsing. Kemerdekaan bukanlah karya satu atau dua orang saja, melainkan hasil kerja banyak tangan dari mereka yang berada di garis depan hingga yang bekerja dalam senyap. Jadi, saat kita merayakan 17 Agustus, ingatlah bahwa kemerdekaan adalah warisan dari keberanian, pengorbanan, dan persatuan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.